Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Kaum muslimin yang saya hormati, kali ini pertemuan ini kita akan membahas tentang pecahnya agama Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang berbunyi an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, al-mira'u membantah fil Qur'ani di dalam urusan Al-Qur'an iku kufrun kafir. Jadi Nabi menegaskan membantah di dalam urusan Al-Quran itu hukumnya kafir. Dan Nabi mengatakan ini kan belum jadi hadisnya. Tentunya kalau sudah hadis itu sudah jadi, bacaan ini mungkin bisa bertambah wa hadis. Al-mir'u fil Quran wal hadis kufrun. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak boleh membantah apabila itu ayat-ayat dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau benar-benar ayat itu ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, kita tidak boleh membantah, kita harus bisa menerima apa adanya. Tentang apa saja harus kita bisa menerima tentang ayat tersebut apa adanya. Kalau kita tidak mau menerima, apalagi membantah, apalagi merintangi, nah itu orang dihukumi oleh Nabi adalah orang yang kafir. Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah kalau berkata Abi Hurairah kalau bersabda siapa Rasulullah SAW iktaraqati berpecah belah siapa Yahudu orang Yahudi ala ihda atas satu au sintain atau dua wasabina dan 70 firqotan firqohnya perpecahannya. Jadi Nabi bersabda orang Yahudi itu agamanya berpecah belah jadi 71 atau 72 firqoh perpecahan. Watafaraqo dan berpecah belah siapa Nasara orang Nasrani ala ihda atas satu aus sintain atau dua wasabaina dan 70 firqotan firqohnya perpecahannya. Lah orang Nasrani juga berpecah belah atas 71 atau 72 golongan. Ada Kristen itu kan banyak namanya, itu merupakan perpecahan. Lah Nabi sendiri mengatakan wataftariku dan akan berpecah belah siapa umatku Muhammad umat Islam, agama Islam ala salasin atas 3 wasabeina dan 70 jadi 73 firqotan perpecahannya golongannya. Jadi Nabi mengatakan seperti ini tidak sembarang loh, tentunya dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah perpecahan agama ini dikarenakan zaman fatrah antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu jaraknya. Zaman fatrah itu zaman ketelatan utusan. Itu ketelatan utusan antara Nabi Musa ke Isa itu 1800 tahun lebih loh. Hampir 2000 tahun loh. Itulah potensi agama itu berpecah belah, mengklaim golongan inilah yang terbenar, golongan ini yang terbenar, golongan ini yang terbenar, golongan ini yang terbenar. Ini sudah terjadi sebelum umat Islam. Lah antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu juga ketelatan utusan zaman fatrah. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun. Kurang lebih 600 tahun itu yaitu potensi agama itu berpecah belah. Maka Nabi mengatakan Yahudi Nasrani itu berpecah jadi 71 atau 72 golongan. Nah umatku ini nanti juga akan berpecah belah jadi 73 golongan. Loh Nabi itu sudah mengatakan seperti itu di dalam hadis Abu Dawud itu. Nah dijelaskan lagi di dalam hadis lagi Abi Daud
Wa inna hadhi millatasatah tariku ala salin wasabein. Ini rincinya. Tadi kan nggak rinci kan, cuma ummati ala salasin ala sintani wasabina firqatan. Nah ini rincinya, wa inna hadhi, maka sungguh ini Islam, agama Islam. Millata berpecah belah, akan berpecah belah. Satah tariku akan berpecah belah. Millata satah tariku akan berpecah belah ala salasin atas 3, wasabina dan 70. Jadi 73. 73 golongan, 73 firqah. Lah sintani yang 2 rinciannya, sintani yang 2 10 dan 70, jadi 72 itu finari di dalam neraka. Yang 72 perpecahan dan 72 firqah itu di dalam neraka semua. Wahadatun, dan yang 1 fil jannah di dalam surga. Wahia adapun 1, yang 1 itu al jamaatu jamaah. Loh, jadi yang 1 inilah yang akan diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Loh, saya menyampaikan hal seperti ini bukan saya menerakakan orang, suka merakakan orang, enggak loh. Ini ayat saya menyampaikan, gitu loh. Kalau saya mengatakan seperti ini kan tentunya kalau kita sebagai orang bijak itu kan berpikir secara panjang, secara arif menyikapi ayat-ayat ini kan. Tidak menjakti saya sok pinter, sok suci, kan nggak seperti itu. Menghakimi saya seperti itu kan tidak. Tentunya kalau orang itu bijaksana. Saya hanya menjelaskan ayat, kalau kita semua mau menerima ya untuk diri kita. Kalau kita tidak mau menerima juga akibatnya untuk diri kita, bukan untuk saya. Karena saya menyampaikan ini di dalam al-hadis dijelaskan oleh Rasulullah, kulil haqqa walau kana murah. Kul katakanlah al-haqqa pada kebenaran, walau kana seandainya ada apa kebenaran murah pahit dirasa banyak orang pahit, sampaikanlah kebenarannya. Lah, saya menyampaikan kebenaran ini walaupun ini dirasakan banyak orang pahit, saya tetap akan menyampaikan. Adapun kita mau menerima dan tidak, itu urusan kita sendiri. Karena nanti yang masuk dapat pahala kita sendiri, masuk surga juga kita sendiri. Kalau kita tidak mau menerima, yang dapat dosa kita sendiri, yang masuk neraka juga kita sendiri, bukan saya. La takhafu, jangan takut kalian. Takut mengatakan filai di dalam urusan Allah, laumatalaim, pada cacian orang yang mencaci. Kalau kalian dicaci maki orang, mengatakan ini urusan Allah, dicaci maki, kamu sok suci, kamu sok benar, kamu sok pintar, kamu sok. Jangan takut. Itu kata Allah seperti itu, kata Nabi seperti itu. Jangan takut kalau kamu menyampaikan kebenaran dicaci kepada orang. Lah, maka saya sampaikan hal ini. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah dengan talinya Allah, maksudnya peraturannya Allah, jami'an dengan berjamaah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah, dan jangan berfirqah-firqah. Ayat yang diterangkan oleh Nabi perpecahan tadi diperkuat oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan tadi wahwa kita tuh jamaah, wahya jamaah. Wahwa kita tuh yang 1, wahya jamaah dan 1 jamaah, jami'an. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan jami'an, berjamaah. Bukan sikat semua, ini artinya jamaah. Karena wala tafarraqu, ada kata-kata wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Disuruh menetapi jamaah, jangan berfirqah-firqah seperti umat-umat sebelum kalian. Di dalam al-hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, alaikum menetapilah kalian, bil jamaati dengan jamaah, atau alaikum wajib atas kalian bil jamaah, menetapi jamaah, wa iyyakum, dan takutlah kalian wal firqati, pada firqah, pada perpecahan. Kita sudah diberi rambu-rambu oleh Rasul, tetapilah jamaah, takutlah pada firqah, tetapilah pada jamaah, takutlah pada perpecahan agama. Tetapi jamaah, yang dimaksud jamaah itu yang seperti apa?
Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wa yadullu ma'al jama'ah man sadda ilan nar. Wa yadullu, dan pertolongannya Allah, tangannya Allah, maksudnya pertolongannya Allah ma'al jamaah, bersama orang yang menetapi jamaah. Waman barang siapa sadda yang keluar tidak mau menetapi jamaah, iku sadda ilan nar, keluarnya ke neraka. Pertolongannya Allah adalah kepada orang yang menetapi jamaah, dan barang siapa yang tidak mau menetapi jamaah, keluarnya ke neraka. Yang tidak mau menetapi jamaah akan masuk ke dalam neraka. Ini saya garis bawahi jamaah firqah, surga neraka. Itu tanda seru yang harus kita perhatikan. Di dalam hadis lagi dijelaskan rawahu Ahmad yang berbunyi wal jamaatu rahmat wal firqatu adab. Wal jamaatu adapun jamaah berjamaah iku rahmatun, rahmat surga. Wal firqatu adapun perpecahan agama, firqah iku adabun, neraka, masuk ke dalam neraka. Menetapi jamaah adalah mendapat rahmat dari Allah, mendapat surganya Allah. Wal firqatu, dan menetapi firqah perpecahan agama iku adabun, akan mendapatkan siksaan dari Allah. Di dalam hati lagi dijelaskan rawahu Bukhari, talzamu, tetapilah kalian jama'atal muslimin, jamaahnya orang Islam, wa imamahum, dan imam-imamnya dan amir-amirnya. Tetapilah, ini dalam Bukhari, hadis Bukhari yang sahih itu. Tetapilah jamaahnya orang Islam, sa-imam-imamnya, sa-amir-amirnya. Berarti jamaah dan imam, jamaah dan amir itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Maka yang dimaksud jamaah itu jamaah yang seperti apa? Nah, itu nanti akan merujuk, akan tahu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya akan tahu yang dimaksud jamaah itu apa. Alaikum, metapilah kalian berjamaah dengan menetapi jamaah, wayakum wal firqah. Tadi sudah ada. Tapilah jamaah dan takutlah pada firqah. Di dalam hadis lain dijelaskan rawahu Tirmidzi lagi, man barang siapa man arada bubuhatal jannati fal yalzamil jamaah. Man barang siapa arada yang menghendaki, man arada bubuhatal jannah, yang menghendaki di tengah-tengahnya al jannati surga, fal yalzamil, maka hendaklah menetapi siapa orang al jamaata pada surga. Barang siapa yang menghendaki tengah-tengahnya surga, hendaklah menetapi jamaah. Kalau ingin masuk ke dalam surga, kita disuruh menetapi jamaah. Kalau kita tidak ingin masuk ke dalam surga, ya jangan menetapi jamaah. Kan gitu kan? Kebalikannya seperti itu. Jadi menetapi jamaah itu wajib untuk masuk ke dalam surga. Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh Nabi rawahu Ahmad yang isinya ana amarukum bi khamsillah amaroni bihinna bil jamaah wa sam'i wa ta'a wal hijrati wa jihad fi sabilillah, yang artinya anak aku Nabi amarukum, perintah pada kalian bi khamsin, dengan 5 perkara. Karena Allahu, adapun Allah, amaroni, perintah siapa? Allah padaku, bihina, dengan 5 perkara itu. Saya perintah pada kalian 5 perkara, menetapi 5 perkara, karena Allah yang perintah menetapi 5 perkara. Yang satu bil jamaah, menetapilah jamaah. Bukan firqah ya, menetapilah jamaah. Yang kedua bisam'i, dan mendengarkanlah. Mendengarkan pada amir, mendengar pada imam. Ayat yang sebelumnya tadi jelaskan antara jamaah dan imam dan amir itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wa ta'ati, dan taatlah pada amir, mendengarkanlah amir dan taatlah kepada amir. Yang ketiga itu taat kepada amir. Yang keempat hijrah, wa hijrah, tidak hijrahlah kalau kamu menetapi agama enggak lancar di daerah ini, pindahlah di daerah yang lain yang lancar. Di dalam Nabi sendiri memperjuangkan Islam tidak lancar di Mekah, akhirnya pindah ke Madinah, sehingga di Madinah ditolong oleh Allah lancar. Itu namanya hijrah, hijrah yang aman. Wajah yang kelima, wajah dan membela fisabilillah di dalam agama Allah. Perang, zaman sekarang tidak perang, perangnya kita melawan hawa nafsu kita. Dijelaskan bahwa jamaah itu jalan satu-satunya masuk ke dalam surga. Kok kita tidak bisa menerima hawa nafsu kita, berarti kita tidak bisa merangi hawa nafsu kita. Itu loh, zaman sekarang satu bukan perang. Harus hawa nafsu kita diperangi untuk bisa menerima jamaah. Jamaah itu wasam'i wa ta'ah. Itu. Di dalam hadis lain dijelaskan man amila amalan, man amila lillahi fil jama'atah fa asoba qabla minhu fa in ata ghafarallah.
Al-ayah seterusnya. Yang artinya man barang siapa amila yang beramal lillahi karena Allah. Fil jamaati di dalam jamaah. Mengamal karena Allah di dalam jamaah. Karena Allah itu bahasa Arabnya lillah karena Allah. Kalau bahasa Indonesia itu ikhlas. Gitu lah. Barang siapa yang beramal di dalam jamaah karena Allah, karena ikhlas, fa'asobah maka benar amalannya itu qabilah menerima siapa Allah minhu dari orang. Wa in ahta'a jika salah amalannya ghafarallah maka diampuni. Salahnya tidak disengaja loh ya. Kita sholat lupa, sholat duhur 4 rakaat kok 5 rakaat karena salah atau 3 rakaat salah. Kita nggak tahu itu kan salah. Nah itu diampuni oleh Allah. Kalau salahnya disengaja ya lain, kita harus tobat. Sebaliknya man barang siapa amila yang beramal yang berbagi yang mencari al-firqata pada firqah, pada perpecahan agama, fa'asoba maka benar lam yataqabbal maka tidak menerima siapa Allah minhu dari orang. Kalau orang itu beramal yang tagil firqah mencari firqah di luar jamaah kok benar dia tidak akan diterima. Fa'in ata'a kalau salah fal yatabawa maka hendaklah bertempat. Siapa orang maka tahu dengan tempat duduk minanari dan neraka masuk ke dalam neraka. Kalau amalan salah dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini loh, ini ada fil jamaah firqah ada garis merah bulatan itu memperkuat bahwa jamaah itu wajib. Kita butuh jamaah, bukan jamaah butuh kita. Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kita butuh surga, bukan surga butuh kita. Kita butuh imam, butuh amir, bukan amir, imam itu butuh kita. Kita butuh jamaah, bukan jamaah butuh kita. Kalau ingin masuk ke dalam surga, apa yang kita butuhkan, kita harus menetapi. Itu perintah Allah dan Rasul. Karena kita butuh, bukan dia yang butuh. Kalau dia yang butuh, kita tidak menetapi. Tidak menetapi apa yang dibutuhkan. Mungkin kita ditonjok, kita ditepeleng, mungkin kita disiksa, kita mungkin macam-macam kan gitu. Karena berhubung kita yang butuh jamaah, butuh imam, butuh amir, butuh Allah, butuh surga, ya seperti ini jadinya kan gitu kan. Kita menganggap remeh, menganggap enteng hukum-hukum Allah yang saya sampaikan ini gitu. Jadi kalau saya menerangkan seperti ini, oh berarti kalau tidak menerima jamaah neraka dong. Bukan saya menerakakan seseorang loh ya, bukan saya menjadi seorang itu masuk neraka, masuk neraka, tidak loh ya. Ini saya menyampaikan hukum Allah gimana. Yang jangan menghakimi saya menerakakan seseorang loh ya. Tidak, saya tidak menerakakan seorang, saya hanya memperingatkan kepada membacakan ayat dari Allah. Kalau kita mau seperti ini loh, kita akan masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak mau seperti ini, ya sebaliknya kan gitu toh. Maka yang menghakimi, yang berhak menghakimi saya menerangkan ini Allah kan gitu. Karena ini hukum Allah yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi seperti itu. Ayat yang di atas itu. Qulil haqqa walau kana murra wala yakhafu walau tahula lau tamat laim itu. Sampaikanlah kebenaran walau dirasa itu pahit dan jangan takut khawatir dengan cacian orang yang bercaci kan gitu. Nah itu. Maka jangan menghakimi saya menerangkan masalah surga neraka kayak surga-surganya sendiri, kayak neraka-nerakanya sendiri. Tidak. Apakah kita sebagai orang yang bijak, orang yang berpendidikan, berpengetahuan yang luhur, pengetahuan yang tinggi, orang yang luhur, yang bijak, apakah menghakimi saya seperti itu? Kan tentunya sebaliknya. Oh iya, selama ini hukum ini kok gak pernah disampaikan ya? Belum dengar ya? Bukalah hadisnya. Kalau itu semua di dalam hati, oh bener. Kan gitu tak? Kita menyikapinya, kita mengambil kesimpulannya kan seperti itu toh. Tapi kalau hukum-hukum yang sampaikan ini semua bohong, di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hati tidak ada, lah kita mungkin bisa menghakimi yang ceramah seperti itu kayak neraka-nerakamu, kayak surga-surgamu kok lah kan gitu. Tidak seperti itu tuh. Kalau kita mau kebaikan itu untuk diri kita sendiri, kalau kita tidak mau, itu nanti juga menimpa pada diri kita sendiri. Nanti di akhirat itu nafsi. Diri sendiri kan gitu. Lah kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sampaikan ayat-ayat yang sampaikan itu tadi kok belum pernah dengar, tanyakan kepada penyampai agama yang bapak ibu anggap paling hebat, paling top. Bener nggak?
saya sampaikan gitu loh. Kalau nggak benar, coba buka aja hadisnya dulu. Ya siapa tahu belum mengerti kan gitu kan. Kalau belum mengerti, belum bisa menerangkan seperti ini, belum bisa. Namanya nggak tahu. Namanya belum mengerti, bukan nggak tahu ya. Namanya belum mengerti. Suatu saat akan mengerti nih. Semua orang suatu saat akan mengerti apa yang dimaksud Allah Rasul, agama yang dimaksud Allah Rasul itu. Karena ini untuk kepentingan pribadi kita untuk masuk ke dalam surga. Sama-sama menetapi. Kalau kita menetapi berdasarkan dalil itu kan jelas. Kalau kita menetapi tidak berdasarkan dalil, nah, belum tentu kita akan mendapatkan kan gitu. Jadi kalau kita sama-sama menetapi, tetapilah yang berdasarkan hukum berdasarkan ayat-ayat Allah Rasul. Jangan menetapi yang tidak berdasarkan ayat Allah Rasul. Setelah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrani lan tadilu mata masakum bima kitabillah wa sunnatin nabi. Artinya taraktu meninggalkan aku, telah meninggalkan aku fikum di kalangan kalian amra ini dua perkara lan tadilu mata masakum, tidak akan tersesat kalian bima dengan tidak akan tersesat kalian selagi berpegang teguh kalian bima dengan keduanya kitabnya Allah, Al-Quran wa sunnati dan sunan Nabi al-hadis. Nabi sendiri memperingatkan kepada kita dengan peringatan yang keras, saya telah meninggalkan dua perkara di kalangan kalian, di tengah-tengah kalian. Kalau kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, kitabnya Allah dan kitabnya Nabi, sunnahnya Nabi al-hadis, maka kalian tidak akan tersesat, tidak akan saja tidak apalagi tersesat kan gitu. Jadi perintahnya Allah itu Quran hadis, bukan kitab-kitab lainnya, hanya Quran hadis. Kita itu loh mempelajari Quran hadis, mengkaji Quran hadis sampai tahu artinya, seumur hidup kita itu tidak akan sampai, tidak akan khatam gitu. Tapi kenapa kita mempelajari kitab-kitab selain Quran hadis? Hanya dua perkara, bukan tiga, bukan empat perkara, bukan 5 perkara, 6 perkara, tidak. Yang disampaikan Nabi dua perkara, Quran dan hadis. Kalau orang-orang Yahudi mempelajari kitab karangan, pantas kitab Taurat yang asli tidak ada, sudah tidak ada. Orang Nasrani, orang Yahudi Nasrani itu dia mempelajari kitab-kitab karangan itu pantas, karena Taurat yang asli tidak ada, Injil yang asli juga tidak ada, Zabur yang asli juga tidak ada, pantas. Tapi kita umat Islam itu Quran masih ada, masih utuh, Al-hadis masih utuh. Kenapa kita harus mempelajari kitab karangan? Kan gitu. Kan tentunya kan nggak pas. Kita nggak pas mempelajari selain dua perkara. Jadi dua perkara, kitabnya Allah dan kitabnya Rasul. Kalau kita mau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Rasul, tentunya Allah Rasul akan memberi hadiah berupa surga. Contoh, kita membutuhkan uang yang banyak, datang kepada suatu majikan, orang yang kaya. Orang yang kaya, Pak majikan, saya butuh uang yang banyak. Apa yang harus saya kerjakan untuk saya bisa mendapatkan upah dari kamu? Wow, kamu harus mengerjakan ini. Terserah yang mau diborong atau mau harian, silakan kerjakan sesuai dengan perintah saya. Kalau tidak saya perintah saya, keinginan saya, tidak akan saya kasih upah, kata majikan seperti itu. Oh ya, saya dikerjakan 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dikerjakan. Terus dikerjakan, pas waktu pengerjaannya ada yang keliru, oh ini keliru, diperbaiki sehingga sesuai kan gitu. Tidak pas, dipaskan biar sesuai. Kerjakan terus 1 bulan, 1 tahun, akhirnya mendapat upah, ini upahmu, jelas mendapatkan upahnya. Tapi kalau kamu saya kerja di perintah dikerjakan membuat ini, yang dikerjakan lain, dikerjakan lain. Bahkan kerjaan kita yang setahun karena yang disuruh tidak sesuai dengan perintahnya majikan, kita bekerja 1 tahun akan sia-sia, tidak diberi upah. Kita kan perjanjian mengerjakan ini, tapi kamu mengerjakan itu, saya nggak mau gaji, nggak mau ngasih upah, kan gitu lah. Lah Allah juga seperti, Allah itu majikan kita. Kalau kita diperintah oleh Allah mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Rasul, tentunya jelas kita akan mendapatkan upah berupa surga.
Tapi kalau kita diperintah kok tidak mau mengerjakan seperti apa yang dikerjakan Allah Rasul, apakah kita nanti akan mendapat surga? Kan tidak. Terus di dalam Al-Quran lagi, di dalam hadis lagi dijelaskan, wa nasai innallaha sesungguhnya Allah yaqbalu tidak menerima siapa Allah minal amal, kecuali minal amal dari amalannya seorang, ilah kecuali makana apa-apa karena yang ada lahu pada orang kholisun murni, dikerjakan secara murni, wa betuhia dan mencari bihi sebab amal wajhu wajahnya Allah. Jadi karena Allah. Barang siapa yang beramal dikerjakan secara murni, Allah akan menerima. Dan karena Allah dikerjakan secara murni dan karena Allah akan menerima. Allah, Nabi sendiri aja ditegur oleh Allah, diperintah oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru tidak diperintah engkau Muhammad illa kecuali perintah liya'budu, supaya menyembah engkau Allah pada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama. Nabi sendiri itu loh diperintah oleh Allah, kamu saya perintah untuk memurnikan agama. Tidak saya perintah menyembah kepada kecuali menyembah dan memurnikan agamaku, kata Allah. Nabi sendiri ditegur oleh Allah. Lah apalagi kita bukan nabi, tapi kita sudah diberi peringatan-peringatan, batas-batas hukum-hukum Allah melalui Rasulnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan lagi surat Az-Zumar, fa'budullaha mukhlishina lahuddin ala lillahi dinul kholis, yang artinya fa'budu, menyembahlah kalian, menyembahlah engkau Muhammad Allah pada Allah, atau kalian mukhlishina dengan memurnikan lahu pada Allah adina agamanya Allah. Menyembahlah kalian dengan murni, menyembahlah kalian mukhlishina dengan memurnikan agama. Karena Allah, ingatlah, lillahi bagi Allah ad-dinu, agama kholisun yang murni, kholisun yang murni. Jadi agama yang murni bagi Allah. Nah, kalau kita diperintah untuk memurnikan agama, kok kita tidak mau memurnikan agama, kita nanti akan susah sendiri, gitu. Jadi harus murni. Nabi aja ditegur oleh Allah, apalagi kita bukan nabi, apalagi hidup di akhir zaman. Maka zaman ketelatan utusan yang saya terangkan tadi, di atas tadi, itu harus diperhatikan. Ayat lain dijelaskan, man amila amalan laisa alaihi amra fahuwa raddun. Di dalam Bukhari, hadis Bukhari ini, man barang siapa amila yang beramal amalan pada suatu amalan laisa yang tidak ada alaihi atas amalan, atas nabi, alaihi atas nabi, amruna perkara aku nabi, fahuwa adapun amal raddun ditolak. Barang siapa yang beramal suatu agama kok amalan tidak sesuai dengan amalanku nabi, tidak ada contoh dariku kok diamalkan, amalan tersebut ditolak oleh Allah, oleh nabi. Sama dengan pekerjaan yang tidak sesuai tadi, gitu. Amalan yang tidak sesuai dengan nabi berarti bukan perintahnya nabi. Amalan yang tidak sesuai dengan Allah berarti bukan perintahnya Allah. Lah nanti akan ditolak sebagaimana majikan dengan pekerja tadi. Lah, saya jelaskan tadi di awal, di akhir zaman itu, perpecahan agama sebelumnya Islam itu sudah berpecah belah. Maka setelah Nabi ini nanti juga akan berpecah belah. Karena zaman Nabi sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun, hampir 1400 tahun kalau nggak salah. Nah ini potensi perpecahan agama itu muncul di situ, gitu loh. Nyatanya sekarang juga, ya kan, di Indonesia tuh Islam itu banyak golongan. Nah mana yang benar? Yang benar itu yang menetapi jamaah, berimam, itu beramir, berimam, taat. Di dalam hadis lagi dijelaskan, man amilah, nah man mata bigore imamin mata mitatan jahiliyah. Penyampaian saya di pemimpin setelah masa kekalian habis itu part 2, part 3 itu dijelaskan masalah keimaman, masalah keamiran. Nah itu. Jadi man mata bigore imamin mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak mempunyai imam, matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Man mata walaysa fi ukunu bi'atan mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak beat kepada imam, walaysa fi ukunu bi'atan, matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi antara imam jamaah, antara imam amir dan menetapi jamaah itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan di dalam hadis yang saya sampaikan itu ada itu masalah apa itu taljamil jamaati bi imamihim. Itu menetapilah jamaahnya orang Islam sa imam imamah. Fa ilam takun, jika tidak ada
jamaahnya orang Islam, wa imamihim bi imamihim, dan imamnya, seandainya tidak ada jamaahnya, hidup di dunia ini tidak ada jamaah dan tidak ada imam, tidak ada jamaah dan tidak ada amir, Nabi bagaimana? Fa'tazil firqah, pisailah firqah, itu di dalam hadis Bukhari itu. Fa'tazil firqah, pisailah firqah, walau ta'addo bi asli sajaratin, walaupun engkau menggigit dengan akar-akarnya pohon. Pisailah firqah, pergilah ke hutan walaupun kalian makan akar-akar pohon, hatta yudrikal maut, sehingga menjumpai pada patimu. Itu semua atas ingin masuk ke dalam surga. Sampai seperti itu loh, dijelaskan di dalam hadis Bukhari itu. Wajibnya menetapi jamaah, berimam, beramir, berbeat, bertoat. Yang dimaksud jamaah ini beramir, berbeat, bertoat. Di dalam hadis Umar menyimpulkan, innahula islama ila bil jamaah wala jama'ata ila bil imarah wala imarata ila bil be'ah wala be'ata ila bitta'ah wala be'ata ila bitta'ah. Tidak dikatakanlah Islam, tidak dikatakan Islam ila kecuali bil jamaati, dengan berjamaah, wala jamaah, dan tidak dikatakan jamaah bil imarati, dengan menetapi keamiran, keimaman, wala imarati ila bitta'ah, dan tidak dikatakan mempunyai amir kalau tidak ditaati, dibeati, ditaati. Tidak dikatakan Islam kalau tidak bentuk jamaah, dan tidak dikatakan bentuknya jamaah kalau tidak mempunyai imam, dan tidak dikatakan beramir kalau tidak ditaati amir itu. Itulah jamaah imam atau jamaah amir, inilah satu kesatuan yang tidak dipisah, tidak boleh dipisahkan. Itulah yang dimaksud Allah Rasul menetapi yang benar, yang satu, bahwa hidatu itu fil janah wayal jamaah, itu yang dimaksud berjamaah. Jamaah itu bentuk aslinya agama Islam. Jamaah itu bentuk aslinya agama Islam. Beramir, berbeat, bertoat. Loh, kalau saya menerangkan ayat-ayat seperti ini, kok Anda menghukumi? Kok kita menghukumi kepada saya, menghakimi kepada saya, sok benar, sok suci, sok pinter, sok. Kalau kita sebagai orang yang berpendidikan yang tinggi, berwawasan yang luas, mempunyai pemikiran yang luhur, mempunyai pemikiran yang bijaksana, tentunya kan harus dipikir 1000 kali ayat-ayat ini. Bukan hawa nafsu yang keluar, wah sok suci, sok pinter. Jangan menghakimi seperti itu. Pikirlah secara bijaksana ayat-ayat ini. Ini untuk diri kita sendiri. Ya mungkin memang kalau Anda menghukumi saya seperti itu, menghakimi saya seperti itu, sok bener-bener, karena mungkin selama ini ayat-ayat ini tidak muncul kan, belum muncul kan? Loh kok sekarang muncul seperti ini? Mungkin Anda kaget, terkaget-kaget, maka sikapilah dengan bijaksana, jangan hawa nafsu yang keluar. Saya sarankan seperti itu. Karena ini untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan saya. Kalau kita baru mendengar ayat-ayat seperti ini, penyampaian seperti ini, tentunya Bapak Ibu semua coba bertanya kepada penyampai yang dianggap paling hebat. Tanyakanlah hadis-hadis yang saya sampaikan ini. Apa benar ini? Kalau enggak, bukalah Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, bukalah. Ada enggak ayat-ayat yang saya sampaikan itu? Kalau ada, ini bukan barang baru. Ini barang yang sudah lama, tapi orang itu belum mengerti sehingga belum berani, belum bisa menyampaikan. Mudah-mudahan dengan sekarang sudah terbuka ini, sudah tahu ini, para penyampai-penyampai nanti menyampaikan hal ini. Masalah keamiran, masalah beat, masalah to'at, kalau tidak mempunyai amir, hukumnya jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak tahu. Biar pinter, biar tahu kan gitu kan. Mempunyai amir harus berbeat. Mata walaysa fi'unu beatan mata mitatan jahiliyah. Bagi siapa yang mati tidak ada ikatan beat kepada amir di dalam dirinya, matinya keadaan bodoh, jahiliyah. Man mata bigori imamin mata mitatan jahiliyah. Di dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan oleh Allah, yaumanatu ulu unasim bi imamihim. Pada harinya dipanggil tiap-tiap manusia itu imam-imamnya. Maksudnya buku catatan. Artinya itu buku catatan berserta imam-imamnya, berserta amir-amirnya. Kenapa ada buku catatan bersama amir-amirnya? Karena di situ antara imam dan kaumnya, antara imam dan rakyahnya, itu ada ikatan beat tadi.
imam menyaksikan, oh si A ini sudah beat kepadaku, dicatat, tercatat di situ. Di otak imam itu tercatat, oh si A sudah beat. Menganggap, oh si A ini menganggap saya imamnya dan si A ini mau beat kepada saya, dicatat sama imam-imamnya. Jadi ayat di dalam Al-Quran itu yaumana tuh pada harinya dipanggil kulu unasim, tiap-tiap manusia itu biimamihim, dengan buku catatan bersama imam-imamnya. Karena di sini bukan buku catatan, karena catatan buku itu dicatat sebagai beatnya rokyah, beatnya umat kepada imamnya pada amirnya. Masalah mengenai imam, masalah amir, silakan buka pemimpin di akhir zaman setelah masa kekhalifahan itu ada part 1, part 2, part 3. Itu di situ sudah lengkap. Ya, itu mengenai masalah hukum yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Rasul. Demikianlah yang saya sampaikan sedikit. Kalau ada kekhilafan, kekurangan, mungkin menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar semua, saya tidak ingin membuat masalah tentang agama ini, tapi saya hanya menyampaikan yang benar dari Allah Rasul itu seperti ini. Kalau bapak-bapak bisa menerima untuk bapak-bapak ibu sendiri, kalau tidak bisa menerima itu juga terpulang, tidak ada pemaksaan. Lakum dinukum waliyadi, agamamu juga agamamu, agamaku agamaku, keyakinanmu juga keyakinanmu, keyakinanku juga keyakinanku. Jadi tidak ada pemaksaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Khilaf kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.